Misalnya saya merasakan sebuah kedukaan, yang mana setelah beberapa saat kedukaan itu mulai lebih bisa kita terima dan kita bisa menjalani kehidupan kita dengan cukup baik gitu, tidak dibebani oleh rasa berduka. Tetapi kalau kedukaan ini masih setahun, masih terus setiap mengingat itu kita masih terus dipenuhi oleh rasa berduka, hal ini akan menimbulkan sebuah disharmoni bagi aliran qi di dalam tubuh. Jadi termasuk yang sekarang kita bahas, sebuah kemarahan. Jadi kemarahan itu kan sebuah reaksi yang alami begitu kan. Tetapi kalau kemarahan ini terus terjadi, misalnya lingkungan pekerjaan saya gitu, yang membuat saya sering merasa memendam amarah. Dari hari ke hari hal itu terus terjadi. Setiap melihat mau masuk kantor aja rasanya sudah pengen marah gitu kan. Jadi itu menandakan bahwa emosi ini sudah mengambil alih diri kita. Kan kalau kita bilang seharusnya kan kita yang mengontrol emosi kan, kita yang memanage emosi tersebut. Tetapi ini yang terjadi adalah sebaliknya. Kemarahan itu atau emosi tersebut mengambil alih diri kita. Contohnya saya kesel sama si A. Hari ini kesel, gak hilang, besok kesel. Kayaknya setiap ngelihat mukanya aja udah pengen kesel gitu kan, pengen ngelemparin aja gitu kan. Jadi kita sudah mengasosiasikan sesuatu itu dengan rasa marah tersebut. Dan ini yang sering kita alami gitu kan. Kalau teman-teman sendiri kalau pernah menyadari gitu kan, kita merasa bahwa pada saat kita berada pada sebuah pola pengulangan, yang saat kita merasakan sebuah amarah, sebuah kemarahan, begitu kita berada pada situasi atau dihadapkan dengan pemicu amarah tersebut, itu sudah langsung trigger amarah kita. Ibaratnya baru mikirin orang itu aja saya sudah merasa gitu kan. Jadi itu emosi itu sudah ibaratnya sudah mengambil alih diri kita. Jadi saya pengen teman-teman coba tuliskan sedikit pada saat kalian merasakan sebuah kemarahan, apa yang kalian lakukan. Jadi mungkin di sana apakah dipendam, diluapkan dalam bentuk apa? Silakan dituliskan. Jadi di sini saya nggak akan melihat jawaban kalian. Jadi nggak usah membuat jawaban ideal seharusnya begini. Jadi reaksi alami kalian pada saat kalian merasakan sebuah emosi kemarahan bagaimana? Emosi yang sudah di luar keseimbangan itu menciptakan stagnation ataupun simpul di dalam tubuh. Jadi secara fisik pun fascia kita akan tercipta seperti simpul atau sasak. Pernah lihat rambut yang disasak? Rambut yang kusut? Jadi pada saat rambut kita kusut atau ada sasak, kan kita tidak bisa menyisirnya kan. Kotorannya nemplok semua di sana kan. Jadi emosi yang berlebihan di luar keseimbangan, di luar ranah normal, itu menciptakan kekusutan tadi secara fisik di dalam fascia kita. Yang mana emosi yang seharusnya kita rasakan dan bisa mengalir, kita rasakan, kita bisa lepaskan, karena ada sasak, kita rasakan, nemplok dia di situ, nggak keluar. Jadi pada saat kita diam pada satu pose, kita memberikan stres bagi fascia kita. Kalau dingin kan kita lakukan lebih banyak peregangan dan compression. Pada saat kita meregangkan fascia kita yang tadinya kusut, ada sasaknya, ada simpulnya, kita mencoba untuk mengurai. Seperti ini. Sehingga semua kekotoran, toksin, termasuk emosional toksin yang tadinya trap di sini, itu bisa diurai, dilepaskan. Emosi bisa menciptakan simpul, atau secara fisik kalian melakukan sebuah tindakan operasi misalnya. Selesai dioperasi, selesai tubuh kita dipotong, pada saat dioperasi kan dijahit kan habis itu kan. Jadi jaringan di dalam tubuh kita termasuk fascianya di sana akan mengalami penebalan atau scar tissue. Jadi kalau kalian misalnya memiliki banyak bekas cedera, bekas operasi, kira-kira bisa tidak membuat kalian merasakan lebih mudah untuk merasakan sebuah emosi tertentu?
Jadi kalau kebetulan misalnya kalian melakukan operasi sesar bagi ibu-ibu yang melahirkan, yang mana memotong area perut ke arah rahim. Kalau kita bicara sudut pandang Chinese medicine, meridian hati yang menyimpan amarah itu melewati area rahim dan rongga perut. Kira-kira kalau kalian ada operasi di sana, muncul tidak potensi lebih mudah untuk merasakan amarah ini? Kalau dari logika kalian, iya kan? Jadi secara fisik isunya adalah kita memiliki hambatan secara fisik karena ada scar tisu bekas cedera. Sehingga saya menjadi, kok saya sering merasa amarah ya, kok saya sering merasa frustasi, sedikit-sedikit bawaannya kesel gitu kan. Bisa jadi karena memang secara energetik kita trap pada scar tisu tadi. Pada saat kalian melakukan back bend, kalian meregangkan, memanjangkan bagian depan tubuh. Kalau kalian bandingkan dari sebelum operasi dan setelah operasi, kalian pasti lebih kaku. Back bendnya pasti lebih jelek setelah operasi. Karena pada operasi sesar, jaringan tubuh yang misalnya tadinya panjangnya segini, pada saat operasi sesar dia memendek. Scar tisu tadi menciptakan pemendekan pada jaringan kita, pada fascia kita. Sehingga pada saat saya melakukan back bend, saya merasa kaku, sulit untuk diregangkan karena di sini tercipta ikatan atau simpul atau sasak yang sangat kuat. Kita lakukan back bend misalnya, posenya terasa di sana, aduh sakit banget. Kita mundur sedikit, kan kita nggak paksa kan, ditarik sakit, oke, no pain no gain, tarik lagi, nggak gitu kan. Jadi kalau rasanya intens, oke kita mundur sedikit, oke atur nafas dulu, oke coba lagi sedikit, oke lebih enak, aduh intens banget, balik lagi dikit, gitu kan. Kita kan selalu seperti testing the water gitu kan, nggak langsung lihat air, nggak langsung nyebur gitu kan. Apalagi kalau saya kagak bisa berenang gitu kan, nyebur langsung dada gitu kan. Jadi kita pasti testing dulu, airnya masuk sedikit, bagaimana rasanya. Kalau kalian merasa dikit-dikit pengen marah aja bawaannya, coba pelajari. Mungkin saya banyak makan gorengan, atau mungkin saya banyak begadang, atau mungkin saya terlalu banyak melakukan aktivitas yang memicu jantung dan terburu-buru. Kalau kalian terburu-buru, cepat-cepat, maunya serba cepat, kira-kira nafas dan detak jantungnya bagaimana? Cepat kan? Buru-buru, semua langsung saya ke kepala gitu kan? Jadi pada saat kita melakukan sesuatu dengan terburu-buru, jadi amarah ini tidak hanya mempengaruhi hati, tetapi amarah ini juga mempengaruhi jantung. Jadi semua emosi sebenarnya mempengaruhi jantung, karena jantung adalah rumah bagi pikiran. Tetapi berdasarkan sudut pandang 5 elements, jantung, elemen api, merupakan anak dari hati atau elemen kayu. Jadi kemarahan yang mempengaruhi hati itu bisa ditransmisikan ke jantung. Bisa diikuti logikanya? Bagi kalian yang seperti itu dikasih yin, aduh ini kapan selesainya sih kelasnya? Aduh masih berapa menit lagi sih gitu. Jadi kita akan mulai pada saat kalian melakukan pose yin, kalian merasa tidak sabaran untuk bergerak. Oke, maaf, tadi lupa di record. Tidak ingat di record Bapak. Jadi pada saat kita melakukan yin untuk diam, kita akan, tubuh kita, pikiran kita cenderung menolak karena dia tidak terbiasa dengan pola seperti itu. Jadi memperkenalkan pola ini ya mungkin kalau saya merasa bahwa menahan 3 menit itu terlalu lama dan menyiksa, mungkin saya mulai dari 1 menit. Kalau rasanya sudah bisa diam, tenang, duduk manis 1 menit, coba 2 menit. Kalau sudah bisa 2 menit, coba 3 menit. Seperti yang tadi pagi kita lakukan kan pendek-pendekan, nahan 2 menit, 2 menit, move, 2 menit, move gitu. Jadi tidak banyak, terlalu banyak diamnya. Hal ini membantu kita untuk melatih supaya
tubuh dan pikiran kita memiliki waktu untuk sedikit melambat. Di TCM juga dikenal, jadi untuk menguatkan atau nourish dari yin kita, untuk memberi nutrisi bagi energi yin yang terkuras pada saat kalian melakukan aktivitas. Kalian pernah tahu lotus seed, biji teratai? Jadi lotus seed dan lily bulb namanya, atau baihe. Jadi itu kalian bisa masak bersama nasi. Jadi pada saat kalian masak nasi, cemplungin aja di sana. Hilangin bagian dalam dari biji lotusnya, ada bagian yang hijau yang pahit itu hilangin aja. Jadi itu membantu untuk nourish, untuk memberi nutrisi bagi yin kalian, terutama bagi yin kalian yang banyak terkuras. Jadi makanan seperti tadi saya bilang itu menutrisi untuk menyimpan essence. Jadi dari makanan itu kita bisa gunakan untuk sedikit menguatkan atau memberi nutrisi bagi yin kita. Jadi tentu pada saat tadi kita menggunakan nafas kita untuk memberikan reaksi yang tertunda, kalau memang kita cenderung untuk denial ataupun menekan, kita perlu belajar untuk menerima dulu bahwa ya, saya memiliki masalah. Ya, saya lagi marah. Denial itu adalah cara proteksi diri untuk menganggap semuanya adalah baik-baik saja. Tetapi seperti halnya kalau saya sering contohkan di Titi, saya punya satu keranjang cucian. Jadi saya denial gitu, saya tutup aja keranjangnya, nggak ada cucian kan, bersih kan, gitu kan. Tapi apakah dengan ditutup cuciannya tiba-tiba jadi bersih gitu kan? Enggak, lama-lama berjamur, bau gitu kan. Ada yang begitu, kalau ada pakaian kotor ditutup aja gitu. Atau kalau di rumah nyapu biar nggak kelihatan kotor, udah kita nyapu masukin ke bawah kursi, ke bawah meja gitu kan, nggak kelihatan, bersih kan gitu kan, nggak ada debu gitu kan. Ya waktu kecil mungkin kita kayak gitu sih. Jadi denial itu menganggap bahwa everything is okay. Yang sebenarnya it's not okay. Tentu yang pertama, kita perlu belajar dulu untuk menerima apapun yang kita rasakan itu adalah sesuatu yang perlu kita acknowledge, kita akui. Selama kalian denial, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Iya, tadi waktu tekan titik liver 14-nya, itu saya tekan itu bisa terasa sampai belikat belakang. Sampai belakang ya, iya. Iya. Titiknya ya, nyambung ke belakang. Apa ya? Kenapa? Yes, ya. Itu koneksinya seperti apa ya? Oke. Kenapa kok kerasanya di punggung gitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi saya balik lagi ke model saya ya. Saya balik, ini di punggungnya ya. Kalau teman-teman lihat di punggungnya itu ada banyak terdapat titik-titik di sini. Di garis-garis ini. Jadi titik-titik ini disebut dengan back point, terhubung dengan semua organ yang ada di depannya. Jadi titik yang tadi kita pencet itu tembus ke belakang titiknya. Jadi kalau kita pencet di belakang itu juga mempengaruhi yang di depan. Jadi kenapa kalau kalian massage enak kan di massage punggungnya? Karena dia membantu menstimulasi qi dari semua organ. Jadi di sepanjang punggung di samping tulang belakang ini terhubung dengan semua organ. Jadi salah satunya adalah liver yang tembus ke sini. Jadi kenapa kalau dipencet di depan tembus ke belakang, pencet di belakang tembus ke depan. Begitu Mbak Rama. Terima kasih Miss jawabannya. Sama-sama. Ya. Boleh nanya atau gimana ya Mbak? Bayar Dwi kalau mau nanya. Mbak, Kenapa? kalau punya masalah GERD juga bisa dipencet juga titik-titik ini Mbak? Iya. Jadi GERD itu lebih sering diakibatkan oleh liver qi-nya yang ngambek seperti tadi saya jelaskan. Jadi kalau GERD kan kita merasa cairan lambungnya naik ke arah tenggorokan kan. Jadi alaminya kan harusnya
C-nya dari atas ke bawah, dia balik arah ke atas. Jadi bisa juga digunakan, termasuk herbalnya yang termasuk tadi yang saya berikan untuk nguatin lambung itu ada herbalnya yang lain. Jadi saya tidak menjelaskan banyak herbal ya, karena ya kadang agak susah dicari. Jadi titik-titik itu boleh digunakan untuk mengharmoniskan liver Qi-nya. Sebentar. Di tempat saya ada 3 slide. Jadi saya akan jepret 3 kali ya. Saya nggak tahu nanti kalian muncul di mana. Harap bersabar. Jadi pasang senyum aja. Kalau kering giginya kelihatan ditutup ya. Yang penting senyum ya. Oke. Ayo Pak Made sama Pino foto dulu. Nanti di fotonya akan diedit lagi, diolah lagi ya. Nanti di share di grup. Oke, siap ya. 1, sebentar. Ada. Imanya masih masuk. Ada yang mau masuk. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita masih ada 2 kali ya. 1, 2, 3. Kita mah udah nggak ada. Kalian nggak kelihatan, nggak usah senyum. 1, 2, 3. Oke. Jadi nanti Pak Made atau Pino bakal ngolah dulu fotonya ya. Nanti silahkan nanti di share di grup sama Pino.